Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok atau tim 12 yang beranggotakan saya Ahmad Faisal Ramadhani dengan NIM 222011399 dan rekan saya Dan saya Evi Oktaviani dengan NIM 222 01171. Kemudian dengan Fatihah dengan NIM 2220145. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang modifikasi perilaku. Dan topik kali ini akan membahas tentang perilaku negatif. Salah satunya adalah dengan insecure. Karena di kalangan remaja pada saat ini sudah marak sekali dengan keinsecurean. Jadi topik kali ini kami akan mengangkat tentang bagaimana cara mengatasi insecure dengan menggunakan metode self management. Dan kali ini kelompok kami akan menjelaskannya dengan cara podcast, secara podcast. Jadi pada kali ini yang akan menjadi bintang tamu adalah Mas Faisal dan saya dan juga Mbak Fatihah akan menjadi host pada podcast kali ini. Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang insecure. Yang memang insecure itu awal mulanya datang dari pola pikir negatif pada diri kita. Karena kita hari ini akan membicarakan tentang insecure, jadi bintang tamu kali ini adalah Mas Faisal. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? baik, terima kasih Kak Evi. Halo, saya Ahmad Faisal Ramadhani, bisa dipanggil Faisal, asal Kediri. Umur saya masih 20 tahun. Sekian. Terima kasih atas perkenalannya Mas Faisal. Dan di sini izinkan saya dan juga Mbak Fatihah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar nantinya bisa berkomunikasi secara enak ya. Baik, perkenalkan, di sini saya adalah Evi Oktaviani, dari asal saya dari Jombang, dan rekan saya Mbak Fatihah bisa memperkenalkan dirinya. Dengan saya Fatia Ikrimah, asal juga. Oke, terima kasih Mbak Fatihah dan juga Mas Faisal atas perkenalannya. Oke, karena di sini kan kita akan membahas tentang rasa insecure ya. Karena pada zaman saat ini itu kan sangat marak sekali remaja-remaja yang mungkin dari kalangan sekolah dasar, enggak sih, itu kan belum belum masuk remaja ya, masih remaja awal. Mungkin pada tingkat SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu pun masih ada rasa insecure. Karena hari ini kita akan membahas tentang insecure. Bisa Mbak Fatihah mungkin mau apa ya? Mau bertanya-tanya sedikit tentang Mas Faisal atau bagaimana? Apakah Mas Faisal ini mempunyai rasa insecure atau bagaimana? Ataukah piye? Baik Mbak Evi, Iya, lanjut. di sini saya di podcast kali ini penasaran, apakah Mas Faisal ini memiliki rasa insecure? Jika benar, apakah menjadi penyebabnya? Baik, apakah saya pernah memiliki rasa insecure dan apa sebabnya? Saya pernah beberapa kali. Mungkin kalau diceritakan seru di bidang bakat saya ya. Jadi saya itu pernah insecure di bidang bakat.
informasi bakat saya itu di suara. Jadi saya bisa tilawah. Kalau mbaknya belum tahu, tilawah itu seni membaca Al-Quran dengan buku Arab yang indah dan membacanya itu pelan. Nah, di dunia pertilawahan ini saya itu pernah memiliki rasa insecure. Kenapa? Karena pada saat itu saya merasa bahwa saya tidak bisa berkembang ketika itu, karena melihat penampilan lawan-lawan saya itu sangat bagus. Mereka sangat gila latihan. Jadi saya latihannya kalah. Mereka jadi juara. Dan saya kalau lomba itu pasti juaranya cuma juara 3, juara 2 gitu. Tidak pernah juara 1. Jadi pada saat itu saya sangat insecure. Dan penyebabnya karena melihat kemampuan lawan dan menganggap diri saya itu tidak bisa mencapai di atas mereka atau menyamai mereka. Seperti itu. Oke, karena tadi kan Mas Faisal itu sudah menceritakan sedikit tentang rasa insecure-nya, lalu apa saja penyebabnya. Karena tadi Mas Faisal sudah menjelaskannya, saya menangkap beberapa sedikit bahwa Mas Faisal ini insecure dalam bidang bakatnya, yaitu tilawah, ya. Dan penyebabnya mungkin karena melihat teman-temannya ini lebih berkembang daripada Mas Faisal. Lalu ketika Mas Faisal ini merasa insecure itu, bagaimana sih kondisi Mas Faisal itu ketika rasa insecure-nya itu muncul? Kondisi saya ketika rasa insecure itu muncul ya. Iya. Gimana ya? Kondisinya mungkin seperti ketika saya mengalami down gara-gara saya mengalami pubertas. Pada saat pubertas, suara laki-laki itu kan dari yang biasanya kayak anak itu bisa tinggi kayak perempuan. Pas masa pubertas itu suara jadi aneh, jelek, karena mengalami masa perubahan dari suara yang biasa menjadi suara remaja kedua. Biasanya memang suara itu juga seperti itu semua. Bahkan kalau mbak-mbaknya sudah punya adik laki-laki, mungkin kalau mati suaranya pas berubah kan juga aneh gitu. Iya. Mungkin kondisinya jadi makin tidak semangat atau makin insecure, makin malas untuk mengupgrade diri, kemampuan. Karena ya pada saat kita insecure itu kayak nggak bisa berjalan maju gitu. Kayaknya kalau di pikiran saya itu kayaknya nggak bakal bisa jalan lagi deh. Gitu. Jadi stagnan gitu kondisinya. Jadi pada saat itu sangat mengganggu. Karena ya mau maju itu kondisinya tidak di pikiran saya tidak bisa. Namun sebenarnya bisa itu. Seperti itu. Oke, jadi kayak kondisinya itu lebih malas untuk berkembang lagi gitu ya. Iya, jadi tidak bisa memikirkan yang positif. Oke. Hanya takut melangkah. Oke. Nah, dari penjelasan mengenai kondisi Mas Faisal ketika mengalami rasa insecure itu, apakah menjadikan munculnya suatu ketidak
akan kondisi Mas Faisal yang terjadi pada diri Mas Faisal. Mohon maaf kurang jelas, bisa diulangi. Dari penjelasan kondisi Mas tadi kan terdapat faktor kondisi yang munculnya tadi kan karena pubertas, juga karena mengalami gen kan. Nah, itu apakah ada akibat yang timbul kan terjadinya rasa insecure dari Mas Faisal? Akibatnya ya. Ya. Ya, akibatnya saya jadi tidak semangat untuk latihan. Jadi jarang latihan untuk mengasah bakat saya. Kemudian guru saya pada waktu itu saya masih di pondok juga. Beliau Ibu Nini Jannah juga dawuh bahwa kalau kamu nggak mau latihan itu, pasti kamu akan gagal. Jadi akibatnya ya semakin buruk. Karena suatu bakat, saya pikir semua bakat jika tidak dilatih secara rutin, pasti akan makin buruk keadaannya. Jadi bakatnya akan semakin menurun. Jadi kalau kita insecure kemudian berpikir bahwa kita tidak bisa berkembang, kemudian stagnan di situ-situ saja, maka ya akan memperburuk keadaan saja. Seperti itu. Baik. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Evi. Oke. Tadi kan sempat berarti kan sudah ada apa ya? Ada dorongan dari orang-orang sekitar gitu kan untuk menyemangati Mas Faisal gitu ya. Tetapi itu kan masih belum bisa membuat Mas Faisal ini untuk maju lagi, untuk maju ke depannya lagi. Lalu apakah sempat ada upaya dari diri Mas Faisal ini untuk mengatasi perilaku insecure dari diri Mas Faisal ini? Upaya. Ya. Pertama, upaya saya dalam mengatasi insecure ini, saya menjadi mulai ketika kita mendapat motivasi ya. Jadi saya mendapat motivasi karena ya saya memikirkan background saya lah. Karena background saya bukan dari orang yang kaya, bukan dari anaknya pembantu pemerintah. Ya bisa jadi saya mungkin mulai dari keluarga yang bahkan lebih kurang dari yang biasa-biasa saja. Saya tidak bisa menyebutkan backgroundnya seperti apa, namun yang gambarnya seperti itu. Jadi ketika memikirkan hal itu, saya jadi teringat ibu saya dan memikirkan untuk keinginan maju. Jika saya diberi kenikmatan oleh Allah berupa dan bisa saya kembali, kenapa tidak? Nah, dari motivasi tersebut, akhirnya saya mulai merutinkan latihan, mencari, intinya ya saya ingin boosting latihan saya, kita boosting bakat saya. Jadi saya ingin maju gitu. Jadi dorongannya dari saya sendiri, saya sadar akan keadaan saya, kemudian saya berpikir untuk maju. Jadi upayanya dari motivasi, kemudian aksinya berupa latihan, tasbih, jadi tasbih ke guru-guru yang sudah pernah juara nasional, seperti itu. Oke, jadi kan upayanya itu berupa dorongan
motivasi dari diri sendiri itu kan, dan lalu dikembangkan dengan mewujudkannya itu dengan latihan-latihan kembali gitu. Iya. Oke. Oke, apakah Mbak Fatihah ada pertanyaan lagi? Masih ada Mbak Evi. Oke, silakan. Eh, apakah upaya yang tadi dilakukan Mas Faisal itu tadi dapat membantu mungkin sedikit atau banyaknya itu rasa insecure yang Mas Faisal, yang ada pada diri Mas Faisal? Sebenarnya cukup membantu, bahkan ya sangat membantu, karena insecure itu saya rasa pasti semua orang pernah merasa, entah tentang itu. Nah, upaya dalam menghadapi insecure ini juga berbeda-beda. Namun dengan versi cerita sendiri, dengan solusi dan upaya saya tadi dengan Tuhan dan tasawuf guru-guru dan guru-guru Al-Quran, itu cukup membantu rasa insecure. Jadi saya melihat bahwa ternyata saya juga bisa berkembang seperti mereka. Jadi saya berpikir saya bisa seperti itu. Jadi dari penjelasannya Mas Faisal, upaya yang dilakukan Mas Faisal sangat membantu ya dalam mengatasi Ya, rasa insecure pada diri Mas Faisal. iya. Mungkin Mbak Evi menanggapi. Oke. Eh, saya cuma mau tanya satu lagi aja. Ada nggak sih tips buat teman-teman untuk bisa mengatasi rasa insecure mereka? Mungkin tips dari Mas Faisal untuk teman-teman yang ada di luar sana, cara mengatasi insecure itu seperti apa? Kayak gimana gitu. Oke, terakhir ya, Ya. untuk teman-teman yang membutuhkan solusi untuk insecure. Jadi menurut saya semua orang pasti pernah mengalami insecure itu sendiri, entah karena persaingan ataupun karena mulai dari nol atau bahkan minus. Jadi apapun insecure-mu, solusinya hanyalah satu. Pola pikirmu rubah saja. Jadi kamu rubah mindset-mu menjadi aku ingin. Jadi seperti tadi saya, karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, maka insecure saja, semua insecure saya terhapus. Karena saya ingin seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pesan-pesannya, motivasinya dari Mas Faisal. Karena insecure itu kan datangnya dari pola pikir ya, dan tentunya rasa insecure itu termasuk pola pikir yang sangat negatif, dan tentunya tidak jarang juga dari teman-teman itu masih banyak sekali yang masih berpikiran negatif. Jadi pesan dari Mas Faisal ini yang bisa kita tangkap bersama-sama, kita harus mengubah pola pikir kita yang awalnya dari yang negatif menjadi lebih ke positif. Contohnya seperti Mas Faisal tadi, dirubah menjadi aku ingin membanggakan kedua orang tuaku gitu. Yes. Oke, baik. Oke, podcast itu tadi adalah podcast pada hari ini yang membahas tentang rasa insecure.
Baik, terima kasih atas kedatangannya Mas Faisal dan terima Ya, kasih atas sama-sama. motivasinya dan terima kasih juga dengan Mbak Fatihah yang sudah membantu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.